Halo Remisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya SA Production. Oke Remisa, sebelum menonton video ini saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Remisa semuanya yang telah mendukung dan menonton video saya. Oke Remisa, di video ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya dulu waktu pertama kali bekerja di Taiwan. Perlu kita tahu ya Remisa, kita bekerja ke Taiwan itu majikan di Taiwan itu mewajibkan semua tenaga kerja asingnya itu harus bisa bahasa Mandarin Remisa. Dan pertama kali saya datang ke Taiwan itu nggak bisa bahasa Remisa. Saya dulu di PT itu ya belajar bahasa Remisa, dikasih buku sama orang PT sama gurunya itu sekitar 1,5 bulan lah itu. Tapi saya tetap saja nggak bisa Remisa. Itu saya entah itu saya IQ-nya atau kurang atau gimana itu, tapi saya tetap nggak bisa misalnya waktu itu. Tapi kalau kita sudah waktunya terbang ya diterbangin gitu loh. Jadi rekan-rekan remisa nggak usah takut, karena waktu dulu saya pertama itu diantar oleh agensi, dijelaskan tentang peraturan kerjanya, bagian kamu seperti ini, tentang peraturan untuk berangkat kerja jam berapa, nanti dijelasin, diterjemahin oleh agensi itu. Dan untuk rekan-rekan remisa yang agensinya ya lumayan baik, itu nanti bisa didampingi, entah itu 1 minggu, ada yang 3 hari itu. Karena kalau orang non itu pasti nggak bisa bahasa, kebanyakan semua gitu. Walaupun kita pinter di PT waktu belajar bahasa, kita sampai Taiwan tuh seperti orang bego. Soalnya yang kita pelajari sama di sini tuh beda, jadi pengucapannya itu beda misal. Itulah bahasa Mandarin. Waktu itu dulu saya didampingi cuma 1 hari, dan di pabrik itu waktu 2017 lalu itu orang Indonya cuma saya saja, kebanyakan orang Taiwan. Wah, saya ini takut Remisa, nanti kalau nggak bisa bahasa dimarahi atau gimana. Tapi alhamdulillah teman-teman kerja saya dulu orang Taiwan baik-baik Remisa. Dia itu sabar. Ya mungkin kasihan lah sama saya itu. Tapi kadang juga ada pabrik yang ada orang Indonya juga ada. Nanti kalau ada orang Indonya kan bisa tanya, diajari. Yang penting kita gini Remisa, itu poin pertama untuk TKI non itu wajib harus bisa berhitung minimal 1 sampai 10. Syukur-syukur kalau 1 sampai 100 itu bisa Remisa. Karena kalau kita produksi baratnya, kita disuruh mandor. Produksi barang ini berapa ratus keping, kita harus bisa dihitung. Enggak asal kita produksi ditaruh begitu aja, enggak, itu ada hitungannya Remisa. Jadi wajib harus kita bisa berhitung, karena guru saya bilang itu di PT kalian harus bisa berhitung ya. Kalau kalian nggak bisa berhitung, nanti pasti tiap hari kena marah ya. Itu saya selalu ingat dulu waktu di PT Remisa. Dan alhamdulillah waktu itu saya bisa berhitung Remisa, walaupun 1 sampai 10 itu enggak hafal, cuma sampai angka 8 tuh pa. Yang jiose kan angka 4 se sama angka 10 se tuh beda Remisa. Jadi se dan se. Saya juga di sini tuh bingung. Segini atau segini kalau saya ngomong gitu sama orang Taiwan biar dia paham. Soalnya ngomongnya tuh agak lirih ya. Karena saya dulu itu waktu daftar ke PT niatnya cuma modal nekat sama modal uang. Pikiran saya kerja mau mencari rezeki, masa sih di sini dimarahi? Enggak. Kalau kita niatnya untuk niat baik, pasti alhamdulillah ada jalan Remisa. Gitu. Jadi untuk rekan-rekan Remisa semuanya nggak usah takut, nggak usah minder kalau nggak bisa bahasa. Nanti kalau di PT pasti diajari, nanti dikasih buku, wajib loh dikasih. Ini tebelnya segini loh. Waktu itu dulu buku saya itu mas saya tinggal di rumah Remisa, enggak saya bawa. Nah, karena pikiran saya gini Remisa,
dimanapun kita berada, kalau kita tetap yakin, modal nekat pasti bisa. Dalam arti bukan modal nekat yang nggak baik ya Remisa. Intinya kita jangan minder lah. Kalau pemikiran saya sendiri, kalau kita sudah minum air Taiwan ibaratnya pasti bisa. Ya alhamdulillah selama saya 2017 sampai 2022 ini ya saya bisa bahasa tapi nggak begitu fasih misalnya kata-kata sehari-hari. Kadang kalau ada kata-kata yang saya lupa itu saya kurang tahu, saya catat, nanti saya tanyain sama orang sini atau teman-teman saya yang sudah fasih bahasa gitu. Nanti lama-lama ya kita bisa. Kalau rekan-rekan remisa pengen ibaratnya pengen cepat bahasa, rekan-rekan remisa nonton film Mandarin. Kalau ada kata-kata yang sekiranya kurang paham bisa dicatat, nanti bisa ditanyakan, diterjemahin gitu. Minimal sehari 5 kata lah. Kalau rekan-rekan remisa tiap hari ngapalin kayak gitu, insya Allah dalam waktu 2 atau 3 bulan pasti bisa bahasa. Intinya itu kita buat santai saja, nggak usah banyak pikiran. Nanti kalau kita suruh cepat-cepat bisa bahasa, sedangkan kita ditekan oleh pekerjaan, kita harus bisa bekerja, harus bisa bahasa, nanti kan banyak tekanan pikiran kan nanti bikin stres itu. Jadi satu-satu dulu, bahasa ya sama bisa kerja gitu. Ya begitu remisa. Pengalaman saya dulu waktu pertama datang di Taiwan, nggak bisa bahasa. Tenang saja, pasti dari pihak agensi mendampingi rekan-rekan remisa semuanya. Karena pihak agensi itu ya kita membayar kepada kita membayar kepada mereka. Kita loh tiap bulan bayar service agensinya remisa. Jadi rekan-rekan remisa nggak usah takut, nggak usah minder. Begitu ya remisa, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para calon TKI tentang harus bisa bahasa enggak mas? Ya wajib bisa bahasa. Kalau nggak bisa bahasa ya kita haheho gitu loh. Tapi nanti insya Allah kalau rekan-rekan remisa sudah terbiasa komunikasi dengan orang sini pasti bisa. Intinya nggak usah takut, nggak usah minder. Oke remisa, terima kasih yang sudah menonton. Apabila video ini bermanfaat jangan lupa di share, dan apabila kalian menyukai video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan silahkan tambahkan di kolom komentar ya remisa. Oke terima kasih remisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuang devisa.